Saudara-saudariku yang terkasih, salam jumpa dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia, edisi Selasa 27 September tahun 2023. Dalam hidup kita manusia, hubungan kekeluargaan atau hubungan darah itu adalah sebuah harta yang terberi dari Allah. Hubungan darah dan hubungan keluarga itu sungguh-sungguh menyatukan kita satu sama lain. Apa yang menjadi kesulitan anggota keluarga kita, adik atau kakak, atau apa yang menjadi sukacita dan kegembiraan mereka, tapi juga apa yang menjadi harapan-harapan mereka, kita sebagai anggota keluarga tentu berusaha untuk mendukung, memberi support yang terbaik. Bahkan bila anggota keluarga atau saudara-saudari kita itu mengalami kehilangan, kita pun turut serta dalam situasi dan suasana itu sambil memberikan dukungan penghiburan. Hari ini Injil Yesus Kristus berbicara tentang ibu dan saudara-saudaranya yang mencari Yesus. Mengapa mereka mencari Yesus? Karena Yesus juga merupakan anggota keluarga mereka dan juga menjadi harta mereka. Mereka kebingungan ketika tidak menemukan Yesus dalam hidup mereka atau dalam satu hari atau 2 hari. Perjumpaan itu sungguh meneguhkan satu sama lain. Dan ketika Yesus sedang mengajar, orang-orang datang dan berkata kepadanya, "Ibu dan saudara-saudarimu mencari engkau." Kita tentu bisa membayangkan mungkin Yesus sudah pergi dari rumah sehari 2 hari belum kembali. Itu yang menggerakkan anggota keluarganya, ibu dan saudara-saudarinya, datang dan mencari dia untuk memastikan apakah Yesus dalam keadaan baik dan sehat. Tentu ini juga terjadi dalam hidup kita, keluarga kita, saudara-saudari kita. Bila kita merasa sehari 2 hari tidak berjumpa atau tidak membangun komunikasi dengan orang-orang terdekat, kita pasti akan menyediakan waktu, mencari kesempatan untuk berjumpa ataupun sekedar hanya berteleponan, atau mungkin dengan dunia teknologi yang semakin maju, kita melakukan video call bersama mereka. Tanda cinta dan perhatian kita kepada anggota keluarga. Ketika ibu Yesus dan saudara-saudarinya mencari dia, Yesus justru bertanya, "Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudariku?" Ibuku, saudara-saudariku adalah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kata-kata Yesus ini tentu benar. Yesus pertama-tama ketika mengatakan demikian, sebenarnya ia juga menunjukkan atau memberi petunjuk atau memberi arah kepada para pendengar yang sedang mendengarkan dia, kepada profil ibunya Bunda Maria. Kesempatan pertanyaan Yesus itu sebenarnya merupakan sebuah jalan masuk untuk mengajar orang-orang yang mengikuti dia bahwa bila engkau ingin menjadi saudara-saudariku, lihatlah ibuku. Bunda Maria sebagai orang yang mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan dalam hidupnya, orang yang menyimpan segala perkara di dalam hatinya dalam mendidik, membina, membesarkan Yesus, dan ia adalah profil yang pantas untuk dicontoh. Jadi ketika Yesus mengajukan pertanyaan itu, Yesus tidak mendiskreditkan atau mengecilkan hubungan keluarganya kepada atau hubungan dengan ibunya. Yesus justru mengangkat profil ibunya dengan kalimat yang menarik, "Siapakah saudaraku? Siapakah ibuku?" Mereka adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hubungan kekeluargaan kita dengan anggota keluarga, dengan orang tua, dengan siapapun yang terdekat dengan kita, hendaknya menjadi support system bagi kita, karena pada mereka pun kita belajar, pada orang tua kita,
pada ibu dan bapak kita belajar tentang bagaimana menjalani kehidupan. Yesus menunjuk pada ibunya Bunda Maria agar kita pun mengarahkan mata kita kepada Bunda Maria. Menjadi muridnya, hendaklah seperti Bunda Maria. Mendengarkan sabda Tuhan, taat dan setia melaksanakan. Kita berdoa kepada Tuhan, semoga Injil ini semakin juga memberikan inspirasi dan mensupport kita dalam perjalanan hidup kita, dalam pesiarahan kita, juga dalam membangun hubungan kekeluargaan kita dengan anggota keluarga kita, orang tua, ayah, ibu, saudara-saudari. Kita pun tetap berpegang bahwa kehadiran mereka juga menjadi tanda berkat bagi kita, karena mereka itu diberikan kepada kita sebagai sebuah berkat untuk mensupport perjalanan hidup kita. Kita juga melihat di dalam diri anggota keluarga kita bahwa ada hal baik yang bisa kita lakukan, ada hal baik yang bisa kita ikuti, tetapi marilah kita juga tetap senantiasa belajar pada Bunda Maria agar semangat ketaatan, kesetiaan pada kehendak Allah dan melakukan hendaknya menjadi bagian terdepan dalam hidup kita. Jika demikian, maka kita sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang taat dan setia. Tuhan memberkati. Amin.